Selamat menikmati video dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman kisah membara, alurman hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah sekolah dan murid-murid yang baru selesai mengerjakan ujian. Namun tiba-tiba saja, mereka dikejutkan saat melihat rombongan kendaraan militer yang sedang membawa beberapa murid. Hal itu membuat murid yang melihatnya menganggap bahwa mereka itu terlihat sangat sombong. Padahal bukan adventure sejati dan hanyalah siswa dari sekolah khusus. Apalagi logo mereka itu terlihat murahan dan mereka berasal dari Warrior High School. Lalu kita dijelaskan dengan apa yang terjadi di dunia ini, di mana awalnya semuanya normal, sampai terjadi kejadian tanpa peringatan. Muncul portal-portal dimensi yang terbuka, dan banyak monster yang mulai keluar dari portal itu. Kemudian, meneror seluruh umat manusia. Tapi setelah dicari tahu, ternyata ini semua disebabkan oleh adanya dunia yang mirip dengan bumi di galaksi lain, dan di planet tersebut, terjadi sebuah event tertentu yang membuatnya hancur berkeping-keping. Dan akibat dari kejadian itu, membuat sisa makhluk hidup dari planet tersebut berjatuhan ke bumi, hingga membuat bagian dari planet tersebut mulai menyatu dengan bumi, dan orang-orang pun menjuluki kejadian ini sebagai adhesion. Ya, singkatnya hal inilah yang memulai kemunculan kekuatan tak masuk akal, sekaligus berbagai jenis monster bermunculan di bumi. Namun, karena hal ini jugalah 17% dari wilayah di bumi telah diambil alih, menjadikan sebuah daerah di mana manusia tak punya kendali atasnya, sebuah zona berbahaya yang disebut juga sebagai dungeon. Lalu terlihat monster horn horror yang memiliki satu tanduk dan strength rank B, stamina rank C, agility rank C. Dijelaskan bahwa jumlah tanduk menandakan kekuatan monster ini, jadi jika dia memiliki lebih banyak tanduk, maka kekuatannya akan lebih kuat. Namun di sisi lain kita diperlihatkan seorang prajurit yang mencoba bersembunyi dari horned horror. Tapi sayangnya hal itu percuma. Dan horned horror langsung berteriak kepadanya, yang membuatnya terpaksa untuk melawan monster itu dengan menembakkan beberapa peluru kepada horned horror. Tapi sayangnya, peluru itu hanya sedikit melukai horned horror, dan hanya dengan sekali pukulan saja, membuat prajurit itu harus terpental dengan cukup jauh, hingga menabrak tembok di belakangnya sampai retak. Jadi dengan kejadian ini bisa dibilang, manusia tak diberikan waktu untuk bersiap menghadapi para monster. Apalagi manusia memiliki statistik kekuatan yang sangat rendah, hingga bisa dibilang, tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apa-apa kepada para monster. Namun untungnya manusia masih memiliki sedikit keberuntungan di mana tidak hanya monster dari planet lain saja yang mendapatkan kekuatan superpower, tapi batas natural yang dimiliki manusia sejak lahir, yang awalnya tidak bisa ditembus karena hukum alam, berhasil dihancurkan dan membuat manusia bisa menggunakan kekuatan terpendam mereka untuk melawan para monster. Ya, meskipun fenomena ini mempengaruhi semua umat manusia di dunia, namun, kemampuan yang bangkit berbeda-beda pada setiap orang, di mana beberapa orang memutuskan untuk melatih kemampuan mereka dan menjadi seseorang yang melampaui batas kemanusiaan. Untuk mengambil alih dungeon, mereka adalah orang-orang khusus yang bekerja untuk satu alasan tersebut, dan mereka dikenal sebagai adventurer. Jadi dengan begitu, era dungeon dan era adventurer dimulai hingga menyebabkan seluruh dunia memuji mereka, dan terinspirasi dengan kekuatan mereka. Hingga tak lama setelah itu, organisasi khusus untuk melatih para adventurer mulai bermunculan di seluruh penjuru dunia. Juga fasilitas latihan terbaik untuk remaja berada di Korea Selatan yang telah berhasil menciptakan adventurer terbaik selama 25 tahun terakhir. Warrior High School, lalu terdengar murid yang sebelumnya mengatakan bahwa murid-murid dari Warrior High School mengadakan tes di dalam dungeon. Hal itu membuat temannya terkejut dan menanyakan memangnya boleh mereka melakukannya. Dan bagaimana kalau mereka sampai mati? Temannya menjelaskan bahwa mereka memiliki alasan tersendiri. Jadi wajar jika mereka merasa sangat percaya diri. Namun saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh teriakan para wanita yang melihat ada pria tampan dari ras Alf di rombongan siswa Warrior High School. Hal itu membuat teman pria kacamata kebingungan. Karena kenapa mereka sampai sehisteris itu saat melihat seseorang. Kemudian pria berkacamata mengatakan bahwa, "Apa kau tak tahu? Dia bahkan sering muncul di televisi. Namanya Diaf Choi.
dan ayahnya adalah adventurer terkenal. Bahkan ibunya adalah seorang elf. Terlebih lagi orang-orang mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang kemungkinan besar akan menjadi adventurer tingkat tinggi 5 tahun setelah lulus. Lalu dijelaskan oleh sistem Diaf Choi berusia 17 tahun, tahun pertama Warrior High School berhasil kembali dari dungeon sebanyak 14 kali. Namun setelah mendengar penjelasan itu, temannya malah menganggap hal ini sangat lebay. Mendengarnya membuat pria berkacamata mengejeknya dengan mengatakan, ya setidaknya mereka lebih baik darimu. Tapi saat temannya ingin kembali mengajak berdebat, pria berkacamata langsung mengalihkan topik dengan menanyakan, oh iya Jaryong, kau bekerja hari ini kan? Soalnya aku dengar kalau Lee Eun-ji pergi ke tempat karaoke bersama teman-temannya. Jaryong mengiyakannya dan berharap semoga kalian bersenang-senang di sana. Mendengar hal itu membuat teman-temannya membujuknya untuk ikut. Karena apakah kau tak lelah? Bahkan setelah baru menyelesaikan ujian kau harus pergi bekerja. Jadi bukankah bolos sesekali bersama kami akan lebih terasa menyenangkan? Ujarnya yang langsung disikut oleh si kacamata. Namun Jaryong menolak hal itu karena ia tidak memiliki pilihan lain selain pergi bekerja. Jadi semoga kalian bisa bersenang-senang di sana, dan aku pergi dulu ya. Lalu setelah Jaryong pergi dari sana, si kacamata memarahi temannya. Hei, kalau ngomong dipikir mas, apa kau tak tahu alasan Jaryong bekerja sekeras itu? Kemudian kita diperlihatkan Jaryong yang sedang menjaga seseorang yang sepertinya adalah ayahnya. Dan tiba-tiba, Jaryong mendapatkan pesan, di mana tertulis bahwa Jaryong harus membayar biaya rumah sakit untuk bulan Mei dan Juni sebanyak 302.521.200 won. Lalu kembali ke saat sekarang, terlihat saat Jaryong sedang berjalan, ia mendapatkan pesan dari seseorang yang menyuruhnya untuk cepat datang karena ia memiliki pekerjaan untuknya. Namun di sisi lain terlihat Defy Choi yang tiba-tiba saja tersentak saat melihat Jaryong yang sedang berjalan menjauh. Hal itu membuat temannya menanyakan apakah orang itu telah melakukan sesuatu kepadamu. Defy Choi menyangkalnya dan sembari berpikir ia merasakan ada hal yang aneh saat ia melihat pria itu. Lalu scene berpindah ke Jaryong yang sudah sampai di suatu lorong dan saat ia melewati batas garis polisi, ia langsung disambut oleh Im Jae-hwan berusia 37 tahun, seorang broker yang memperkenalkan klien untuk pekerjaan hari ini. Namun saat Jaryong memperkenalkan dirinya, tiba-tiba saja klien itu kesal dan berteriak, "Hei, apakah kau sedang bercanda? Bukankah kau bilang akan menggunakan pekerja terbaikmu? Tapi apa-apaan ini?" Dengan santai, Jae-hwan meyakinkannya bahwa memang dialah pekerja terbaiknya. Namun hal itu malah semakin membuat klien itu kesal dan berkata, "Ah, apa kau pikir aku bodoh? Dengarkan aku bocah, aku ini bukanlah orang idiot yang bisa ditipu oleh orang sepertimu, dan aku tak butuh bocah itu jadi bawakan kepadaku orang yang mumpuni, atau akan kubuat kau menyesalinya." Namun Jaryong yang sudah muak mendengar ocehan klien itu, langsung memanggil si pria besar yang ada di belakang si botak, dan menanyakan, "Apakah kau adalah seorang adventurer?" "Ah, tidak sepertinya kau memang seorang adventurer, karena itulah kau kelihatan seperti orang bodoh yang berdiri di belakang cebol itu." Mendengarnya membuat pria besar kesal, dan meminta bosnya untuk tidak perlu berbicara lagi dengan bocah itu, karena sepertinya lebih baik satu kaki yang patahlah yang akan membuatnya sadar. Ujarnya yang bernama Lee Pil-ji, berusia 34 tahun, seorang mantan adventurer, rank silver, telah berhasil kembali dari dungeon sebanyak 81 kali sebelum ia pensiun. Melihat anak buahnya yang ingin bertindak, membuat si botak senang dan mengatakan, "Wah benar, kau paling ahli dalam masalah seperti ini, Pil-giu. Jadi jika kau ingin selamat, segera berlutut dan meminta maaf, bocah sialan." Namun Jaryong malah mengejeknya dan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui cara untuk berlutut. Lalu dijelaskan Yu Jaryong berusia 17 tahun, seorang murid SMA Dongkang tahun pertama sekaligus penyelundup dungeon, telah berhasil kembali dari dungeon ilegal sebanyak 371 kali. Kemudian kita dijelaskan tentang penyelundup dungeon, di mana biasanya adventurer biasa akan pergi ke dungeon setiap hari dan bekerja keras untuk menjelajahi dungeon. Lalu setelah mereka selesai menjelajahinya dan menghabisi semua monster, mereka bisa mendapatkan item berharga. Namun sebelum adventurer keluar dari dungeon, item tersebut harus diserahkan pada penjaga untuk diperiksa, dikarenakan beberapa item memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi, jika item-item itu sampai disalahgunakan, bisa hal itu akan menjadi bahaya besar bagi orang lain. Dan karena itulah, Asosiasi Adventurer akan memeriksa, lalu mendaftarkan item-item tersebut
kemudian memungut pajak sesuai nilai item tersebut. Tapi ada beberapa orang yang melanggar peraturan tersebut, di mana mereka membujuk adventurer yang tak ingin membayar pajak dalam jumlah besar, dan diam-diam membawa item tersebut keluar dari dungeon. Jadi jika orang-orang jahat ini tak ditangkap, maka masyarakat akan berada dalam masalah makanya itu. Jika ada orang yang melihat mereka, sebaiknya segera laporkan kepada asosiasi. Lalu Sin berpindah ke waktu sekarang, terlihat Jae-hwan yang sangat santai sembari menghisap rokoknya. Melihat hal itu membuat si botak kebingungan dan menanyakan, kenapa kau terlihat sangat santai, dan apakah kau tak mau menghentikan pertarungan mereka? Namun Jae-hwan balik bertanya, ya memangnya kenapa? Toh ini sudah menjadi terlalu jauh. Mendengarnya, membuat si botak memperingatinya, karena ia sangat tahu sikap Pilgyu, di mana Pilgyu itu adalah orang yang ketika marah, bisa bersikap sangat gila. Bahkan alasan kenapa dia sampai pensiun adalah menyerang rekannya sampai tewas. Jadi jika kau pikir dia akan menahan diri saat melawan bocah itu, maka sebentar lagi kita akan membersihkan mayatnya. Hal itu membuat Jaryong mengatakan, wah, menyerang rekanmu sendiri sungguh mengerikan. Kau layak disebut kriminal. Ya meskipun aku tak pantas mengataimu seperti itu, karena aku juga seorang kriminal penyusup dungeon. Namun dengan santai Pilgyu menjelaskan bahwa rekannya itu hanyalah pecundang yang menghambatku, jadi aku hanya meletakkan sampah pada tempatnya. Mendengarnya membuat Jaryong tersenyum dan membalas, wah, membuang sampah. Jadi itu maksudnya. Tapi bukankah kau sadar kalau kau sampah, dan karena hal itu, kau sampai menghabisi rekanmu hingga berakhir kehilangan lisensi? Ya memang sih, orang yang menyerang rekannya sendiri. Namun sebelum Jaryong sempat menyelesaikan kata-katanya, seketika itu juga, pukulan Pilgyu melayang ke arahnya dengan sangat keras. Tapi ternyata pukulan itu tidak berhasil mengenai Jaryong, dan bahkan Jaryong malah mengatainya tak tahu malu karena berani menyerang saat ia sedang berbicara. Hal itu semakin membuat Pilgyu kesal dan kembali mencoba untuk menyerang Jaryong. Namun karena Jaryong sekarang sudah siap, ia pun meluncurkan serangan balasan dengan melancarkan tendangan ke arah kepala Pilgyu, dan tendangan itu berhasil membuat Pilgyu terhuyung, yang membuat si botak sangat terkejut dengan apa yang ia lihat. Lalu Jaryong yang melihat Pilgyu kesakitan hanya dengan sekali tendangannya. Ia mengejeknya, karena awalnya aku kira kau keras tapi ternyata kertas. Kemudian Pilgyu yang mencoba membenarkan rahangnya, berpikir bahwa awalnya aku kira bocah itu hanyalah bocah biasa. Namun setelah melihat refleks dan kekuatan tendangannya, aku menyadari bahwa bocah itu sudah dapat dikatakan setara dengan Adventurer Pro. Tapi meskipun tendangan itu bagus, itu hanyalah satu tendangan saja. Melihat Pilgyu yang baik-baik saja, membuat Jae-hwan menyadari bahwa Pilgyu pasti adalah seorang tank. Mendengarnya, membuat si botak terkejut, karena bahkan dia saja tidak mengetahui hal ini. Lalu Pilgyu sembari melihat Jaryong dengan tatapan sinis mengatakan, meskipun kau menggunakan trik murahan apapun, kau tetaplah seorang bocah naif. Jadi akan kutunjukkan padamu, ujarnya, sembari mengeluarkan aura hijau dari tubuhnya. Kemudian kita dijelaskan bahwa setelah adhesion, orang-orang mulai membangkitkan kemampuan yang melampaui batas mereka. Namun setiap orang punya bakat yang berbeda-beda, karena itulah mereka akan membangkitkan kemampuan yang berbeda pula. Jadi, tentu saja para adventurer akan berlatih sesuai dengan karakteristik kemampuan mereka dan memilih role sesuai dengan kemampuan tersebut. Dan salah satunya adalah role tank, sebuah role yang membuatmu menjadi pelindung di dalam dungeon, di mana tugas mereka adalah menjadi orang yang berdiri di paling depan untuk menghadapi monster secara langsung. Bahkan kekuatan tubuh mereka dilatih hingga batasnya, membuat tubuh mereka tak bisa ditembus oleh peluru senjata biasa. Dan tank tingkat tinggi bahkan bisa dengan mudah menahan serangan misil. Ya, bisa dibilang mereka adalah barrier pelindung umat manusia. Lalu Sin kembali memperlihatkan pertarungan mereka berdua. Terlihat Pilgyu yang meloncat dan bersiap menghantamkan kedua tangannya. Namun untungnya Jaryong masih bisa menghindari serangan tersebut dengan meloncat ke atas. Tapi, meskipun begitu, dampak serangannya masih sedikit mengenainya, bahkan si botak sampai terhempas. Namun ia masih berhasil diselamatkan oleh Jae-hwan yang membawanya menjauh dari pertarungan itu. Dan dari kejauhan, Jae-hwan mengeluh karena melihat pertarungan itu yang bisa-bisa menghancurkan tempat bisnisnya. Lalu di sisi lain Jaryong yang melihat lawannya mulai serius, ia pun juga mulai memfokuskan pandangannya untuk melihat serangan yang akan datang. Dan benar saja, saat serangan itu datang, Jaryong kembali berhasil menghindarinya. Hal itu membuat Pilgyu memintanya untuk menunjukkan kembali trik murahannya. Namun Jaryong yang menyadari itu hanyalah jebakan, menolak untuk melakukannya. Karena kenapa? Aku harus masuk ke dalam jebakan yang sudah sangat jelas.
Kemudian Jae-hwan yang menganalisa kekuatan Pilgyu beranggapan bahwa kekuatan fisiknya mungkin saja setara dengan truk. Jadi jika seseorang terkena serangannya, mungkin saja tubuhnya bisa patah semua. Hal itu membuatnya meminta Jaryong untuk segera menyelesaikan pertarungan ini, atau jika tidak, ia akan menahan bayarannya. Mendengar hal itu, membuat Pilgyu menganggap bahwa bos Jaryong tidak mengetahui situasi saat ini, dan ia menegaskan bahwa teknik murahanmu tak akan mempan dengan seorang pro sepertiku. Namun Jaryong hanya tersenyum dan mengambil sebilah batang besi di sampingnya. Melihat hal itu, Pilgyu langsung bergegas, menyerangnya dengan sekuat tenaga. Tapi di tengah-tengah pertarungan itu, kita kembali dijelaskan di mana karena durabilitas dan kekuatan mereka, orang-orang menjadi percaya kalau tank tak terkalahkan. Namun itu semua salah, karena mereka punya kelemahan, yaitu musuh alami mereka, seseorang yang bisa menciptakan serangan kuat dan memfokuskan serangannya di satu titik. Contohnya adalah damage dealer yang jauh lebih kuat dari mereka. Terlihat hanya dengan sekali tebasan dari Jaryong saja, bisa memunculkan dampak serangan yang begitu menakjubkan, hingga membuat Pilgyu memuntahkan seteguk darah. Lalu sembari masih terkapar, Pilgyu bertanya, "Dari mana kau belajar serangan seperti itu?" Namun, Jaryong malah kebingungan dan menganggap bahwa Pilgyu telah salah paham dengan teknik yang ia gunakan. Karena mungkin saja Pilgyu telah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Ayahku. Lalu sebelum menutup video ini, kita dijelaskan dengan rank para adventurer, di mana rank ini dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka. Dari rank terendah ke tertinggi, Gemstone, Copper, Silver, dan Gold. Jadi berdasarkan rank terdapat berbagai keuntungan perihal tingkat kesulitan dungeon, potongan pajak, dan lainnya. Lalu 100 adventurer teratas disebut juga sebagai ranker, dan mereka terikat pada rank warna, di atas 4 rank sebelumnya. Dan, to be continued. Terima kasih, karena telah menyaksikan video dari saya, tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.